Ibu bapak, jangan pernah berpikir negara ini akan baik kalau Islam selalu kau ganggu. Apa itu? Pertikaian, pertengkaran, perdebatan, saling menyakiti, saling memenjarakan, bahkan saling membunuh. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, persoalan yang paling nyata dan paling kompleks, kezoliman yang terjadi di tengah masyarakat adalah ketidakadilan. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai. Imam rawatib, panitia penyelenggara tabligh akbar, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada malam hari ini, usai kita melaksanakan apa yang menjadi wajib kita, salat fardu isya berjamaah, itu karena kekuasaan kasih sayang Allah kepada kita, masih memberikan kepada kita usia, memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Saya pun dari Jakarta selama kurang lebih 2 minggu berkeliling Sumatera Barat, Bukit Tinggi, dan sekarang berada di Provinsi Riau. Kemarin dulu mengisi ceramah di kota Pekanbaru, dan sekarang berada di Jamaah Masjid Al-Muhajirin Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Nabi SAW, man salaka tarikan ilal ilmi, salakallahu bihi tarikan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan niat kita semua, selama diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dan bernapas di tengah dunia yang fana ini, tidak ada lain nilai kehidupan, nilai keimanan, konsekuensi dalam kita menjalankan peri kehidupan dan keimanan kita kepada Allah. Tidak lain tujuannya hanyalah untuk menghadap pengadilan Allah. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. An umri fima afnahu, umurmu dengan apa kau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad di dalam tanah pun akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah, dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmu apa? Ilmu dalam segala kompetensi keilmuan, spesialisasi yang Allah berikan kepada kita. Ilmu sekuler, ilmu agama, ilmu metodik didaktik dalam kependidikan, dalam keilmuan pengajaran. Karena inilah yang sedang terjadi, sedang berlangsung dalam kompleksitas problematika, masalah yang terjadi secara global maupun dalam kehidupan di tengah negara kita, Indonesia. Akan dipertanggungjawabkan segala macam kompetensi keilmuan yang kita miliki. Bahkan sampai kepada ilmu yang paling rendah adalah ilmu
tentang bagaimana mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh para mubalik, para ulama. Persoalan yang berkecamuk secara global, yang menguak di publik. Bahkan belum lama ini, baru kemarin tanggal 9. Ini tanggal berapa? Tanggal 11 Januari tahun 2021. Bias daripada tahun 2020 masih terbawa sampai tahun 2021. Apa itu? Pertikaian, pertengkaran, perdebatan, saling menyakiti, saling memenjarakan, bahkan saling membunuh. Bahkan beberapa 2 hari lalu, maskapai penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pontianak, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Allah tunjukkan musibah kepada manusia dengan berbagai macam komentar, dengan berbagai macam argumen, dengan berbagai macam alasan. Tapi sudah terlambat, it's too late. Terjadi segala sesuatu yang sedang berlangsung di sini dalam kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tidak akan terjadi sebuah magnet yang dari sana, magnet yang dari atas, kalau kita tidak mengundang. Saya sejak virus merebak, pandemik corona, wabah corona, sampai kepada anak cucunya sekarang ini COVID-19, saya nggak pernah sadar bahwa ini kita sedang ada dalam satu lingkungan yang mengancam kehidupan kesehatan kita. Nggak pernah saya ada pikiran seperti itu. Yang pertama, karena sekarang ini bukan persoalan kesehatan, tapi persoalan virus sudah dijadikan sebagai kendali kekuatan politik. Nah, ini ketidakjujuran berarti masalahnya. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Kata Allah, bukan kata saya. Kata Allah, Qul amara rabbi bil qis. Katakanlah keadilan itu, sampaikan keadilan itu. Qul amara rabbi bil qis, diperintahkan oleh Tuhan Rabbi supaya kita menyatakan keadilan di tengah dunia dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah, dengan mengikhlaskan menundukkan diri di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan sebagaimana Dia telah menciptakan kamu. Demikian kamu akan kembali kepadanya. Menurut analisa ayat ini, berarti ayat ini ditujukan kepada orang mukmin. Qul amara rabbi bil qis, dan Tuhanku memerintahkan untuk mendirikan keadilan, menegakkan keadilan. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, persoalan yang paling nyata dan paling kompleks, kezoliman yang terjadi di tengah masyarakat adalah ketidakadilan. Ada dengar baru-baru sebuah pelecehan tentang lagu Indonesia Raya? Ada. Bagaimana komentar masyarakat Indonesia? Komentar masyarakat Indonesia beda dengan presiden sebelumnya. Betul? Betul apa betul? Jangan ragu-ragu. Kalau dulu Indonesia dilecehkan, jangankan lagu Indonesia Raya, bendera dilecehkan, marah orang Indonesia. Sekarang mereka cuma bilang memang betul. Nasionalisme kita itu sudah mulai menurun. Ibu bapak, jangan pernah berpikir negara ini akan baik
kalau Islam selalu kau ganggu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa makna filosofis dari pembukaan undang-undang itu? Berarti keberkahan, kepastian di dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan kemerdekaan yang dipetik oleh bangsa ini dimotivasi oleh berkah dari Allah. Kenapa menggunakan atas berkat rahmat Allah? Tidak menggunakan kalimat atas berkat rahmat Tuhan? Dia memulai dengan kata Allah. Saya dulu beragama Kristen, kalau menyebut Allah itu Allah. Karena tidak menggunakan lam tasjid. Jadi kalau menyebutnya Allah, dibaca secara monoton, dibaca secara letterless dalam pemahaman kamus alfabet. Tapi ketika kita menggunakan bahasa hijaiyah, maka dia menggunakan Allah. Atas berkat rahmat Allah. Mengapa harus pakai kata Allah? Karena mayoritas bangsa ini, penduduknya dikenal oleh dunia beragama. Sekarang tinggal nama. Sekarang tinggal nama. Kenapa tinggal nama? Karena buktinya sesama Muslim sudah tidak saling hormat. Tipis sekali penghormatan kepada ulama. Bahkan penghormatan kepada zuriyah, cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bangsa ini berdiri di atas satu kekuatan yang kokoh, atas pengakuan para founding fathers, yang notabene founding fathers kita ini rata-rata yang menguasai mereka di dalam itu adalah kaum intelektual, para ulama. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Di sana ada Muhammad Yamin, di sana ada Bung Hatta, di sana ada suku saya satu dari Manado, Maramis. Para founding fathers and founding mothers inilah yang meletakkan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang konon hari-hari ini dirusak oleh komunis. Masa komunis itu ada, Ustaz? Siapa yang suka menikam imam di dalam masjid? Siapa yang suka merobek-robek Al-Quran? Perbuatan siapa itu? Komunis, orang beragama, tidak melakukan yang begitu. Saya dulu beragama Kristen, pendeta, tidak pernah mengajarkan orang Kristen membunuh orang Islam. Karena ajaran dalam Kristen itu, kasihi dirimu, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kalau soal memurtadkan, itu program mereka. Ini, perhatikan baik-baik. Dalam persoalan pertarungan fisik, melawan secara fisik, merugikan bahkan membunuh orang Islam, tidak ada dalam pikiran orang Kristen. Saya tahu sekali karena saya mantan Kristen, mantan pendeta. Jadi tahu persis nama Kaisar. Yang membunuh, yang melakukan perbuatan begini, yang membakar, membolak-balikan Quran di dalam masjid, merobek-robek. Kemarin di Pariaman, beberapa imam dibantai, beberapa imam ditikam di dalam masjid. Saya tinggal tunggu-tunggu, kapan saya ditikam ini? Selama saya berkelana, berkeliling, berdakwah seluruh Indonesia, gotwatun fisabilillah, aurahautun khairun minat dunya wa ma fiha. Enggak pernah saya minta bela. Jamaah cukup berdoa sama saya. Ya Allah, ya Rabbi, dimanapun Yahya dan istri anak berada, lindungi, tolongi, payungi dia dalam rahmat dan pembelaan yang telah engkau utus para malaikat petarung, malaikat perang Mikail. Jaga, lindungi dia
hingga tiba di Muhajirin. Amin ya Rabbal. Antum doakan saya waktu saya mau datang karena antum butuh. Begitu saya pulang lupa antum doain. Yang penting sudah. Apa maksud saya bilang begitu? Apa maksud saya? Begitu ulama-ulama kita meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Allahu Akbar. Generasi sekarang ini menyisahkan generasi pengecut. Waktu Habib Rizik ditangkap, sebelum ditangkap, sebelum dipenjarakan, semua kalau balas WA, Allahu Akbar, pakai apa itu? Apa namanya stikernya Habib Rizik? Saya nggak pernah pakai apa itu? Apa namanya? Kalau di WA itu nggak pernah pakai logo atau stiker apa itu? Profil Habib Rizik. Tapi begitu Habib Rizik dihina, Habib Rizik dipitnah orang kafir dan munafik komunis, saya pakai logo profil Habib Rizik. Yang suka pakai malah hapus. Nggak tahu malu nih bangsa ini. Mayoritas beragama Islam, tapi menghina, memenjarakan cucu Nabi. Kenapa saya bilang nggak tahu malu? Karena orang yang namanya ulama, yang namanya ustadz, yang betul-betul ustadz, yang betul-betul kiai, yang betul-betul ulama, apalagi habaib cucu Nabi, mustahil omong kosong kalau melanggar aturan hukum negara. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sedangkan hukum Allah saja dia taat, hukum Quran saja dia taat, apalagi hukum negara. Jadi nggak masuk akal. Hukum negara itu isinya apa? Fungsinya apa? Hukum negara itu jangan melakukan perbuatan melawan hukum. Sudah. Hukum apa? Banyak. Pidana, perdata. Itu aja. Sedangkan hukum-hukum Allah menata sedemikian rupa eksistensi kehidupan secara anatomi, secara antropos dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan melangkah, berpikir, bertutur kata, bahkan pengamalan dalam hukum-hukum syar'i beribadah. Itu berat sekali, bisa dilakukan. Taat para ulama, taat para habib, taat para kiai, taat para buya, taat para ustadz. Lalu bagaimana Ustadz orang-orang yang memfitnah bahwa Islam itu teroris? Allahu Akbar. Anak ini dulu manusia paling keras menghadapi agama Islam ini. Saya paling tidak suka dengan Islam. Waktu saya masih pendeta. Bertemu dengan orang yang pakai sorban begini, saya katakan taplak meja. Taplak meja begini. Bertemu dengan orang yang pakai jenggot, saya katakan teroris. Ustaz. Bertemu pakai gamis begini, saya katakan gorden, kain pintu. Kurang ajar di atas kurang ajar saya terhadap Islam. Begitu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nikmat pertolongan Allah, atas petunjuk hidayah dari Allah. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Begitu mendapat hidayah, mendapat jalan yang lurus. Secara pribadi saya bernazar di hadapan Allah. Malu saya kepadamu ya Allah. Saya yang menghina agamamu, saya yang menghina nabimu, saya yang menolak untuk beriman kepadamu ya Allah. Sekarang saya malu. Saya baru mendapatkan agama yang benar. Allahu Akbar. Akan aku tegakkan agamamu ini ya Allah sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Ya salli wa sallim